Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wenjinanto. Saya akan membahas tentang organisasi Indispartes dengan peta konsep meliputi yang pertama, kondisi Hindia Belanda pra-Indispartes atau sebelum Indispartes berdiri. Yang kedua, awal pendirian Indispartes. Yang ketiga, pembubaran Indispartes. Dan yang keempat, pasca Indispartes bubar. Oke, kita bahas yang pertama. Pada abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda melakukan segregasi yang memisahkan tiga ras. Posisi teratas diduduki oleh orang Eropa, posisi kedua diduduki oleh orang Timur asing, dan yang posisi paling bawah adalah pribumi. Dalam kebijakan ini, golongan Indo atau darah pencampuran dari orang Hindia dengan pribumi dianggap oleh orang Belanda Totok pada posisi lebih rendah atau disebut dengan Europeanen, namun lebih tinggi dari pribumi. Hal ini memunculkan golongan Indo untuk memperbaiki nasib dengan melawan pemerintah kolonial, di mana salah satu usahanya adalah dengan mendirikan Indisbond pada tahun 1989. Kemudian hari, beberapa anggota Indisbond menemukan perlawanan baru, yakni menginginkan perjuangan bersama dengan pribumi yang menjadikan tanah Hindia sebagai tanah airnya dalam rangka melawani kolonialisme. Kemudian kita lanjut dengan awal pendirian Indispartes. Indisbond mengadakan rapat yang diselenggarakan pada tanggal 25 Agustus 1912 di Jakarta, diperoleh kesempatan untuk merombak organisasi Indisbond. Untuk kepentingan tersebut, dibentuklah komisi peneliti yang beranggotakan 7 orang, yaitu yang pertama Akbik, yang kedua Van Holten, yang ketiga Charlie, yang keempat Corver, yang kelima I.F. Don Westdekker, yang keenam Van der Spoel, dan yang terakhir adalah Tischler. Don Westdekker ini berbeda dengan materi pelajaran politik etis lainnya. Meski begitu, keduanya memiliki hubungan darah karena ia cucu dari kakek Don Westdekker. Edward Don Westdekker atau Multatuli adalah sang penentang kebijakan politik etis dan penulis buku yang bertajuk Max Havelaar. Selanjutnya, menindaklanjuti hal tersebut diadakanlah rapat komisi di Bandung pada tanggal 6 September 1912. Dalam rapat yang diketuai oleh Don Westdekker itu, beberapa anggota turut memberikan idenya seperti Van der Poel yang membahas keanggotaan himpunan baru, Tischler yang membahas tentang hak pribumi atas tanah Hindia Belanda, Van Holten yang membahas masa depan golongan pribumi, dan Don Westdekker yang membahas tentang persaudaraan golongan Indo dengan pribumi. Berbagai ide yang dibahas kemudian menghasilkan berdirinya perhimpunan baru, yaitu Indispartes. Nah, Indispartes ini merupakan partai politik universal pertama di Hindia Belanda. Disebut universal karena keanggotaannya yang terbuka dan menerima untuk semua golongan etnik atau ras, baik itu pribumi ataupun Indo. Sebagai sebuah partai, slogan atau semboyan khusus yang dimiliki Indispartes adalah Indi for Inders, yang berarti Hindia untuk orang Hindia, dan Indis Lis van Holland yang berarti Hindia lepas dari Belanda. Hari pendirian Indispartes yaitu 15 September sampai 3 Oktober 1912, Don Westdekker bersama Brunswel, Van Holten, dan Van der Poel mengadakan tur propaganda dari Bandung ke Yogyakarta, Madiun, Surabaya, Semarang, Pekalongan, Tegal, dan Cirebon. Tur propaganda inilah yang menjadikan Indispartes mendapat dukungan dari banyak pihak, diantaranya di Bandung oleh Suwardi Suryaningrat yang saat itu sedang memimpin SI cabang Bandung. Di Yogyakarta mendapatkan dukungan oleh pengurus Budi Utomo, dan Insulet di Surabaya mendapat dukungan oleh Cipto Mangunkusumo, yaitu pendiri Klub Kartini di Malang. Di Semarang mendapatkan dukungan oleh Direktur Surat Kabar dan lain-lainnya. Disinilah tiga serangkai Indispartes bertemu. Keberhasilan propaganda tersebut berhasil mendirikan 30 cabang dengan beranggotakan 7.300 orang
tertanggal 25 Desember 1919, Indies Party menyelenggarakan rapat anggarannya dasar yang menetapkan susunan pengurusan, visi ataupun tujuan cara mencapai tujuan partai tersebut. Adapun susunan kepengurusan ialah: yang pertama, ketua dijabat oleh I.F. Don Wosteker. Kedua, wakil ketua dijabat oleh Dr. Cipto Mangunkusumo. Ketiga, panitia oleh Van Ham. Keempat, bendahara oleh Charlie. Kelima, dan pembantu oleh Igor Beck dan Brunswell. Sementara itu, tujuan Indies Party adalah: yang satu, membangun patriotisme Indonesia terhadap tanah air yang telah memberikan lapangan hidup. Kedua, membentuk kerjasama atas dasar persamaan ketatanegaraan. Ketiga, memajukan tanah air Hindia Belanda. Dan keempat, mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Dan berikut cara mencapai Indies Party. Yang pertama, memelihara nasionalis Hindia. Kedua, memberantas rasa kesombongan dari keistimewaan ras. Yang ketiga, memberantas usaha yang membangkitkan kebencian agama dan sekretarisme. Keempat, memperkuat daya tahan batin dan kesusilaan rakyat Hindia. Kelima, mengusahakan persamaan hak bagi semua orang Hindia Belanda. Dan keenam, memperkuat daya rakyat Hindia untuk bertahan dari serangan asing. Ketujuh, mengadakan unifikasi, perluasan, perdamaian, dan menghindiakan pengajaran. Yang kedelapan, memperbesar pengaruh pro-Hindia Belanda di dalam pemerintahan. Dan yang terakhir adalah memperbaiki ekonomi Hindia. Kemudian kita lanjut, yaitu atribut yang digunakan oleh Indies Party. Yang pertama, bendera atau panji yang memiliki simbolis pada warna hitam, hijau, merah, dan biru. Kedua, lambang Indies Party memiliki lambang yang berwarna emas dan bersimbol Krishna di sebelah kiri dan Arjuna sebelah kanan. Ketiga, kemudian juga menggunakan propaganda melalui majalah Hattiescript yang terbit pertama kali September 1911 dan harian The Express yang pertama kali diterbitkan pada tanggal 1 Maret 1912. Sebagai partai politik, Indies Party berusaha mendapatkan pengakuan sebagai badan hukum kepada pemerintah. Aksi tersebut dilakukan pertama kali pada tanggal 25 Desember 1912, namun mendapatkan penolakan pada 4 Maret 1913. Tidak begitu saja, menyerah pada tanggal 5 Maret 1913 diajukan dan kembali tolak oleh pemerintah pada tanggal 11 Maret 1913. Sampai akhirnya pengajuan kembali di tanggal 13 Maret 1913 dan mengalami penolakan di hari yang sama. Menanggapi hal tersebut, dalam Kongres Insuler 13 Maret 1913, Don Wosteker resmi membubarkan Indies Party dan menganjurkan anggotanya untuk bergabung ke Insulet demi keselamatan masing-masing. Meski dibubarkan, perjuangan tokoh Indies Party tidak berhenti begitu saja. Pemerintah Hindia meminta rakyat Hindia turut menyumbangkan dana pesta 100 tahun kemerdekaan Belanda pada Juni 1913. Cipto Mangunkusumo dan Suhardi Suningrat dan kawan-kawannya menanggapi dengan mendirikan Komite Bumi Putra pada Juli 1913. Dalam aksinya, 3 serangkai yang tergabung dalam Komite Bumi Putra membuat tulisan yang menyindirkan pemerintahan dalam harian The Express. Yang pertama, tulisan pertama tanggal 13 Juli 1913 karya Suhardi Suningrat berjudul All is in Netherlands Was. Kedua, tulisan kedua tanggal 26 Juli 1913 karya Cipto Mangunkusumo yang berjudul Crash of Risk. Yang ketiga, tulisan tanggal 28 Juli 1913 karya Cipto Mangunkusumo berjudul In for Allen for In. Dan penulisan tanggal 5/13 karya Don Wosteker berjudul On Sheldon, Cipto Mangunkusumo and Suhardi Suningrat. Akibatnya, isi tulisannya menyinggung pemerintah Hindia Belanda ketika lantas diasingkan ke Belanda di hari tepat 4 tahun berdirinya Indies Party, yakni 16 September 1913. Sepulangnya dari pengasingan, Cipto Mangunkusumo terus berpolitik dengan menjadi dewasa rakyat atau Volksschau di tahun 1919. Menjadi orang berpengaruh juga sebagai PNI dan kembali diasingkan ke banyak lokasi. Sedangkan Suhardi Suningrat dan I.F. Don Wosteker mengambil jalur yang sama, yakni mendirikan lembaga pendidikan bernama Taman Siswa tahun 1912 dan Kesatria Institute tahun 1924. Di kemudian hari, Suhardi Suningrat menggantikan namanya dengan Ki Hajar Dewantara.
Nah, demikianlah sejarah dari organisasi Indies Party. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.